Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hormat kami naikkan padamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Saat ini kami mau datang padamu ya Tuhan, berkati setiap kami, biarlah Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang akan beracara di ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sepanjang 1 minggu Engkau Allah yang selalu melindungi kami, menjagai kami di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Kami ingin mengetahui apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat kepada setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya kebenaran ini tidak jatuh di tanah hati kami yang gersang Tuhan, tetapi di tanah hati kami yang subur. Ketika kami dengar, kami mengerti akan kebenaran ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Situasi saat ini sangat-sangat mencengkamkan untuk setiap kita. Sangat-sangat memberikan dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu Saudara, tetapi di seluruh dunia yang mengalami pandemi COVID. Ya. COVID ini sangat-sangat membuat semua orang khawatir. Oleh karena COVID ini bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap enteng Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena pandemi COVID, dampak dari pandemi COVID, banyak sektor-sektor yang harus ditutup. Mulai dari perkantoran, mulai dari tempat usaha, termasuk sekolah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan tidak ketinggalan beribadah. Rumah ibadah juga ada sebagian yang ditutup yang mungkin menerapkan PPKM. Hal-hal ini yang menjadi dampak dari pandemi COVID ini. Ya, terkadang oleh karena ketakutan kita, oleh karena kekhawatiran yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita terlalu sensitif dengan pandemi ini. Terlalu mengambil pikiran sehingga kita stres dengan situasi saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sebagian orang yang mungkin takut bertemu dengan yang orang lain. Jangan-jangan orang ini sakit. Jangan-jangan orang ini terkena virus. Dan ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan saya yang kurang sehat. Jangan-jangan saya yang akan membawa penyakit itu kepada orang lain. Banyak pandangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Banyak persepsi setiap kita di dalam memandang situasi kita saat ini. Situasi saat ini sangat menggoyangkan kita, sangat sukar di dalam kehidupan kita, sehingga kita mungkin kita yang sedang lagi lemah perekonomiannya, ya mungkin lagi bekerja, tiba-tiba disuruh berhenti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi ini membuat kepercayaan ya akan satu dengan yang lain ya menurun Bapak Ibu. Pandemi ini tidak pernah ya sebelumnya kita tidak pernah membayangkan ya orang-orang bekerja dengan leluasanya. Tetapi ketika pandemi ini datang, semuanya dibatasi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Banyak orang-orang yang bekerja serabutan ya seharian untuk bisa bertahan hidup. Mereka mulai mengalami kesulitan mencari pekerjaan oleh karena penerapan PPKM yang mungkin sangat berdampak bagi mereka. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah pandemi ini akan berhenti 1 minggu ke depan, atau bertahun-tahun pandemi ini akan kita terus jalani. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana jika situasi pandemi ini terus berlanjut, baik itu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita belum bisa menentukan pandemi ini akan berakhir kapan dan apa yang akan terjadi. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan kita untuk kita terus bertahan di masa-masa yang sulit. Untuk kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Untuk kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di masa-masa kesulitan kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema bertahan di masa-masa sulit. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Lembaga Alkitab memberikan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan lebih fokus kepada ayat yang pertama ini, yang mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sebelum kita mendalami akan kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat sedikit akan kitab ini. Kitab 2 Timotius ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih bukan nama yang asing untuk kita. Ya. Kitab Korintus merupakan salah satu dari 13 surat tulisan dari Paulus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kita tahu tujuan dari kitab 2 Timotius yang telah kita bacakan tadi, tujuannya ya ditujukan kepada seorang yang bernama Timotius. Dan hal itu pada hari ini juga ditujukan untuk kita. Mungkin pada saat itu ditujukan kepada Timotius, tetapi pada saat ini ditujukan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya yang masih hidup, yang masih berjuang untuk bertahan hidup sampai saat ini. Ya, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu adalah pesan. Ya, Yesus memperingatkan kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, memperingatkan saya, memperingatkan Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, bahwa peristiwa akhir zaman akan terjadi. Hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Hal itu bisa kita lihat di dalam Matius 45, Matius 24 ayat 15 sampai 28. Mau tidak mau kita harus menghadapinya, Bapak Ibu yang terkasih. Pergumulan hidup ini harus terjadi. Tetapi semua tergantung dari sikap kita. Tergantung dari sikap saudara-saudara. Tergantung dari sikap Bapak Ibu. Bagaimana cara kita merespon. Bagaimana cara kita memandang situasi yang sedang kita alami. Tergantung dari sikap kita. Kita harus berpegang akan kebenaran firman Allah. Ya, dalam menghadapi setiap musim kehidupan, ya, setiap masa yang sukar di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 10. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu, jangan menyerah. Kita jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Mungkin ada orang lain yang mencoba menutup jalan kita. Mungkin pandemi saat ini yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu hal, terhalangi oleh karena pandemi COVID. Ya. Mungkin ada pintu yang tertutup bagi kita. Tetapi mari selalu ingat, ada jalan yang akan dibuka oleh Tuhan untuk setiap kita orang-orang percaya. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Untuk menolong kita, setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi persoalannya sekarang, bagaimana cara kita memandang persoalan saat ini. Hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan. Hal-hal apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menghadapi masa yang sukar ini, yang semakin mengguncangkan iman kita, yang membuat kita semakin takut dan khawatir. Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 hal yang mau saya sampaikan pada hari ini, yang menjadi hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan untuk bisa menghadapi masa-masa yang sukar. Poin yang pertama untuk kita renungkan bersama-sama dari ayat yang kita telah bacakan, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana ya, atau hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini.
Yang pertama, kita tetap berdoa. Mari kita buka di dalam Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya lanjutkan di ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dilanjutkannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun dari bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18 Bapak Ibu terkasih. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus selalu berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawabnya untuk kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Kita tahu dari ayat yang telah kita bacakan tadi, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia sungguh-sungguh, garis bawahi sungguh-sungguh berdoa. Menjadi poin pertama untuk kita selalu bersungguh-sungguh berdoa. Ya, seperti Elia, dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun Bapak Ibu selama 3 tahun 6 bulan. Oleh karena berkat doa dari Elia, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Pada saat ini, poin yang pertama untuk kita selalu berdoa dan berdoa. Ya, akan membuat saya dan Bapak Ibu kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Masalah yang sedang terjadi saat ini, pandemi yang sedang terjadi saat ini. Kita dituntut untuk selalu berdoa dan berdoa untuk kita semakin kuat menghadapi persoalan yang sedang terjadi saat ini. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Di dalam doa kita bisa menghadap Tuhan. Di dalam doa kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu adalah salah satu jembatan kita sampai menyampaikan setiap permohonan kita. Di dalam doalah kita berseru, kita memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teruslah berdoa dan janganlah menyerah. Terkadang kita menyerah akan situasi yang kita alami, tapi pada saat ini, di poin yang pertama ini, ya, mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara berdoa. Kita terus berdoa dan berdoa sehingga kita semakin kuat di dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi di bangsa kita. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37 bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu menyembah, seperti yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, berdoa, berseru, berteriak, memanggil nama Tuhan, mari kita yakin bahwa hal itu akan terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak yang terkasih, poin yang kedua dari penyampaian firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kedua, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 6, Bapak Ibu mungkin bisa buka Alkitabnya. Saya akan bacakan untuk kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 6 ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
hal ini Bapak Ibu menegur saya dan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ketika kita saat ini oleh karena pandemi ini kita masih bimbang, Yakobus mengingatkan kita di dalam suratnya, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan-raguan ketika kita sudah berseru, mari kita imani itu. Jangan ada rasa mengatakan, saya sudah berulang kali berdoa tetapi Tuhan belum jawab doa saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, terkadang kita mungkin meragukan, mungkin ragu akan jawaban Tuhan di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Yang menghambat doa kita sebenarnya, yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu, sikap ragu-ragu kita, ketidakpercayaan itu, sikap ragu-ragu kita bahwa Tuhan tidak akan menjawab doa saya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini Yakobus mengatakan, jangan pernah bimbang dan ragu akan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara yang terkasih. Di dalam pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan yang ada di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca Mazmur 121 ayat 1-2 Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan yang ada di depannya bisa dia lihat, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka pada saat ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar dan putus asa dengan situasi. Mari ingat janji Allah. Jangan pernah gentar dan jangan pernah putus asa dengan janji Allah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu terkasih, bahwa sekali Allah berjanji, bahwa sekali Ia akan berjanji akan menolong Bapak Ibu dan saya, maka Ia pasti akan menolong kita. Dan poin yang ketiga untuk kita pelajari untuk saat ini Bapak Ibu terkasih, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat 38. Dikatakan demikian, berilah dan kamu akan diberi. Suatu kabar yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu terkasih, poin yang kedua ini yang mengatakan teruslah kita membuka tangan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dikatakan ketika kita memberi, Allah akan membukakan jalan, Allah akan membukakan pintu-pintu berkah-Nya dan mendatangkan kelimpahan bagi Bapak Ibu dan saya. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita, terlebih pada masa-masa pandemi ini Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana menjerit kelaparan. Banyak di luar sana yang menjerit oleh karena tidak ada pekerjaan. Mari kita jangan tutup tangan bagi orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Dikatakan ketika kita memberi, Allah akan membukakan jalan, Allah akan mendatangkan kelimpahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita jangan menutup tangan akan apa yang kita miliki. Ketika kita berkecukupan, mari kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita Bapak Ibu saudara. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan membalaskan dengan berlipat ganda. Tapi ketika kita meminta berkat yang berkali lipat kepada Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita jangan menutup tangan untuk memberi, terlebih pada pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih, poin yang keempat yang perlu kita pelajari hari ini, teruslah memuliakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Saya akan membacakan untuk kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba
terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Bapak Ibu Saudara. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus dan Silas sedang berada di dalam penjara, dalam keadaan tidak berdaya, Bapak Ibu. Hal yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Allah datang melawan mereka dengan pintu-pintu penjara yang terbuka, sehingga kaki dan tangan mereka yang telah dipasung itu terlepas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Begitu dahsyatnya pujian mereka, sehingga pujian mereka menggoncangkan Allah, sehingga pasung yang telah dipasangkan di kaki dan di tangan mereka, oleh karena pujian-pujian mereka, oleh karena penyembahan mereka, itu terlepas, Bapak Ibu terkasih. Begitu dahsyatnya pujian orang-orang percaya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kisah yang lain, tembok Yeriko bisa hancur karena pujian. Pujian penyembahan kita mengandung kuasa. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Bapak Ibu berseru, ketika Bapak Ibu menyembah, itu ada kuasa yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih, dari penyembahan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kuasa itu mampu menghadapi, mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan yang sedang terjadi saat ini. Dan yang terakhir yang menjadi poin yang perlu kita belajar dari kisah ini, supaya kita bisa bertahan di dalam setiap masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetaplah tenang di dalam Tuhan. Di dalam Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu yang terkasih, ketenangan itu hanya bisa kita raih jika kita tetap berada di dalam Tuhan. Mungkin saat ini ketenangan kita ketika kita mempunyai uang banyak, itu hanya sementara, itu hanya di dunia, Bapak Ibu Saudara. Ketika uang itu habis, kegelisahan, kekhawatiran akan melanda kita, Bapak Ibu terkasih. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara mungkin tenang saat ini? Oleh karena jabatan, oleh karena pekerjaan, masih baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita diingatkan bahwa ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Amin, saudara yang terkasih. Ketika kita tenang, tidak khawatir, tidak tawar hati, akan membuat kita mampu menerobos persoalan-persoalan hidup ini, menerobos setiap persoalan-persoalan, permasalahan. Pandemi saat ini kita bisa terobos itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa sukar, masa-masa yang kelam di dalam kehidupan setiap kita akan terus terjadi. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil, akan membuat semangat kita mengecil, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita tawar hati, ketika kita meragukan Tuhan, kekuatan kita akan mengecil, Bapak Ibu yang terkasih. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, maju terus, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk kita terus maju, untuk kita jangan berputus asa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena ada Tuhan yang mampu menolong setiap kita.
yang menjadi persoalan kita saat ini? Pandemi ini membuat kita semakin khawatir. Kita khawatir keluar rumah oleh karena kita mengatakan bahwa orang lain itu sudah terkena virus. Jangan-jangan keluarga saya akan terkena virus juga. Atau mungkin Bapak Ibu mengatakan, jangan-jangan saya sudah terinfeksi virus. Sehingga kekhawatiran itu datang melanda kita. Sehingga hati kita tawar. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang barusan saya katakan. Ketika hati kita tawar. Ketika hati ini tawar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kekuatan kita untuk menerobos persoalan kehidupan ini itu akan mengecil. Tetapi semangat dari kitab Amsal ayat 24. Amsal 24 ayat yang 10 mengatakan demikian. Maju terus, jangan putus asa oleh karena ada Tuhan. Garis bawahi, oleh karena ada Tuhan. Apapun persoalan kita saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memandang Tuhan yang lebih besar, yang mampu menolong kita. Sekarang menentukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita memandang persoalan yang sedang kita alami. Ketika kita tawar hati, kecewa, Tuhan, saya sudah berulang kali ikut doa, saya sudah sering kali didoakan, tetapi kesembuhan belum terjadi, tanda-tanda mujizat belum terjadi, sehingga kita harus tawar hati. Saya katakan kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya tawar hati, maka kekuatan itu akan menjadi mengecil Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak ada dayanya lagi Bapak Ibu Saudara ketika kita hanya ragu akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang menjadi orang-orang pesimis. Ketika mereka mengalami kebuntuan, ketika mereka mengalami persoalan, mereka mengatakan lebih baik kami di Mesir. Kami lebih enak di sana. Kami makan makanan yang enak. Mereka tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita sebagai orang-orang percaya, kita sering mengeluh. Kita sering mengatakan, kok Tuhan ini bisa terjadi? Kita terus mengeluh dan mengeluh. Sehingga kita tidak bisa berpikir bagaimana Tuhan memberkati kita di hari-hari sebelumnya. Mari ketika hal itu datang di dalam kehidupan kita, mari kita mengingat bagaimana Tuhan berkarya di dalam keluarga kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan, memberkati anak-anak kita. Mari kita melihat ke belakang. Jangan kita melupakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika kita ada di dalam goncangan, kita ada di dalam persoalan, kita tidak tawar hati. Mari kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai kita di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin kita yang sakit disembuhkan. Mari kita ingat itu. Dan mari kita pegang bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan di hari sebelumnya, itu akan terjadi di hari ini juga. Mari kita bersabar Bapak Ibu terkasih. Jangan kita mengeluh dan mengeluh. Ketika kita melihat orang di luar sana, mungkin lebih banyak yang lebih susah dari Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, Amsal mengingatkan kita untuk terus maju. Jangan putus asa. Mari pandang Tuhan. Mari lihat Tuhan yang begitu besar. Lebih besar dari persoalan kita saat ini. Lebih besar dari pandemi yang kita alami saat ini. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 poin yang saya sampaikan hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama tadi, mengingatkan kita untuk kita bisa bertahan di dalam situasi yang sedang mengkhawatirkan saat ini.
Yang pertama, untuk kita terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena berdoa, di dalam doa lah kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang serius dengan Tuhan. Mari menyembah Dia, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari ikuti setiap pertemuan-pertemuan doa melalui Google Meet. Mari serukan nama Tuhan. Mari angkat pujian Bapak Ibu saudara yang terkasih. Atau Bapak Ibu ada di tempat pekerjaan, mari berdoa. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu pemulihan terjadi. Tuhan, ini persoalan keluarga kami. Bapak Ibu saudara yang terkasih, poin yang pertama mengingatkan kita untuk terus berdoa. Karena orang-orang percaya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara menyembah, dengan cara membaca kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua tadi saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Kita jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin di masa pandemi ini Bapak yang terkasih, kita meminta supaya ada pemulihan terjadi. Mungkin di antara keluarga kita ada yang sakit. Mari kita lakukan bagian kita. Mari kita jaga kesehatan, makan yang teratur, pakai masker, sering cuci tangan Bapak Ibu, jaga jarak Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mari kita melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita tinggal bersabar dan mengimani bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan setiap kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Tuhan akan bekerja. Makanya kita jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Ketika masa keraguan itu muncul, mari ingat bagaimana Tuhan menyertai kita di masa lampau. Mari ingat bagaimana Tuhan menyertai keluarga kita di masa-masa sebelumnya. Dan yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Seperti tadi saya menjelaskan bahwa kita jangan menutup tangan kepada orang-orang yang sedang menjerit di luar sana. Ketika ada orang-orang yang kita lihat kesusahan, mari tergeraklah hati kita untuk berbelas kasihan kepada orang itu. Banyak di luar sana Bapak Ibu saudara yang terkasih tidak makan oleh karena pekerjaannya diberhentikan. Oleh karena pekerjaan tidak ada Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dia tidak sanggup lagi. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita membuka tangan. Mari kita memberikan. Karena dikatakan ketika kita memberi, Tuhan akan membalasnya untuk kita. Bukan hanya 10 kali lipat, tapi berlipat ganda Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita jangan menutup tangan, mengatakan ini untuk persediaan untuk 2 tahun 3 tahun ke depan. Mari Bapak Ibu kasih. Buka tangan terlebih kepada pelayan, kepada pekerjaan Tuhan. Mari memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan seterusnya Bapak yang keempat. Poin yang keempat tadi saya katakan bahwa teruslah memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir tadi, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Karena hanya ketenangan di dalam Tuhanlah yang akan kekal di dalam kehidupan kita. Ketenangan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Mungkin saat ini, detik ini, Bapak Ibu mungkin tenang oleh karena ekonominya baik-baik saja. Oleh karena keluarganya sehat-sehat saja. Lupa akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan nantikan jawaban akan setiap apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ketika kita sakit pada saat ini, mungkin ada Bapak Ibu yang sakit. Mari berpengharapan di dalam Tuhan. Dan nantikan jawaban, kesembuhan. Itu akan terjadi di dalam kehidupan Bapak yang terkasih. Ketika Bapak Ibu berserah, hanya berserah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa untuk berusaha juga Bapak Ibu saudara, menjaga kesehatan, menerapkan 5M Bapak Ibu saudara yang terkasih. Semoga kebenaran ini menjadi kebenaran yang
menegur setiap kita, menjadi rema untuk setiap kita, menjadi pelajaran untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, buat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami telah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya kebenaran itu tidak hanya kami dengar, tapi kami mau menerapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga di masa-masa ini kami bisa bertahan, Tuhan Yesus. Kami bisa bertahan di dalam goncangan yang sangat besar, Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan mereka penerangan akan kebenaran ini, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menyertai setiap kehidupan mereka. Jikalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jikalau mungkin mereka ada persoalan-persoalan, Tuhan, kiranya Engkau Allah yang membukakan jalan buat setiap persoalan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sangat bersyukur oleh karena kebenaran firman Allah yang kembali memberikan kepada kita pelajaran yang begitu luar biasa. Dan marilah kita terus mau bertumbuh di dalam Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan mari kita siapkan perjamuan kudus, roti dan juga anggur yang ada di rumah yang kita sudah siapkan. Dan kita akan masuk di dalam sesi perjamuan kudus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari makan roti yang ada di tangan Bapak Ibu sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, tubuh yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari minum anggur yang ada di tangan kita sebagai lambang peringatan kematian Kristus yang darahnya tercurah menebus dosa kita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang tercurah bagi kami Tuhan. Memberikan penebusan bagi setiap dosa-dosa kami. Dan melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui kasih-Mu yang begitu sempurna. Dan kami percaya setiap kami yang sakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami yang lemah kami telah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri ibadah kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita, saleh-salehnya, menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Kami percaya kita semua diberkati melalui pujian dan firman Allah pada hari ini. Dan nantikanlah berkat yang baru pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.